Ini part ke-29 membaca buku Alibaba. Kita akan membahas tentang inovasi-inovasi konsumen ke bisnis, halaman ke-197. Konsumen ke bisnis adalah sebuah model bisnis di mana para konsumen juga menciptakan nilai dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lewat internet. Model ini memungkinkan para konsumen turut menggunakan big data. Bisnis mendapatkan keuntungan dari kesediaan konsumen menyebutkan harga mereka sendiri, atau memberi kontribusi data, atau menyediakan tautan ke produk-produk mereka, sedangkan konsumen memperoleh keuntungan dari produk diskon, pembayaran langsung, fleksibilitas, dan sebagainya. Pada tahun 2012, model Advance Sales yang dipelopori Alibaba menyelesaikan persoalan stok inventaris berlebihan di Tiongkok. Secara tak kasat mata, model ini mulai membenahi situasi yang sudah terlanjur gawat. Yang disebut model rantai supply C2B sebetulnya memanfaatkan permintaan konsumen sebagai titik tolaknya. Titik akhirnya adalah memenuhi permintaan tersebut. Sebagai sebuah konsep, ia meliputi pertemuan permintaan konsumen yang dimungkinkan oleh platform dagang L maupun restrukturisasi rantai supply korporat yang dilakukan untuk memberikan layanan menyenangkan bagi semua pihak. C2B juga meliputi berbagai layanan yang disediakan, termasuk logistik, informasi, keuangan, dan sebagainya. Begitu juga layanan-layanan transaksi yang disediakan organisasi-organisasi perantara, termasuk bantuan hukum, desain, penentuan harga, konsultasi, dan perdagangan. Informasi tentang permintaan mula-mula dimunculkan oleh konsumen melalui platform dagang L. Informasi itu bergerak terbalik ketika disebarkan kepada para peritel agen, perusahaan-perusahaan bermerek, penyuplai, dan perantara. Dalam periode waktu yang singkat, informasi ini bisa menghimpun banyak informasi permintaan konsumen dari para konsumen individual. Kemudian hal ini bisa menyediakan perusahaan volume pesanan yang lebih besar. Setelah menerima pesanan-pesanan itu, perusahaan-perusahaan bisa mengoptimalkan hasil dengan menyeleksi penyuplai produk tergantung pada apakah mereka mau mulai di akhir, di tengah, atau bahkan di awal rantai supply. Mereka bisa mendefinisikan dan memastikan konsumen secara lebih akurat, yang memungkinkan mereka mempersiapkan produk terlebih dahulu, mengosongkan inventaris, mengelola rantai supply secara lebih efisien, dan menurunkan biaya produksi, biaya logistik, dan biaya inventaris hingga tingkat yang sangat signifikan. Model rantai supply C2B dengan demikian bisa memuaskan permintaan individual para konsumen, tetapi juga bisa menurunkan inventaris semaksimal mungkin bagi korporasi. Model ini bisa menjamin profit penjual, seraya juga mewujudkan solusi sama-sama menguntungkan bagi semua. Banyak perusahaan di Tiongkok yang sedang mengalami sebuah krisis dalam cara mereka mengelola inventaris karena luar biasa banyaknya stok produk mereka yang berlebihan. Industri garment adalah salah satu contohnya. Dalam 3 kuartal pertama 2012, nilai total inventaris yang dimiliki perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar saja mencapai 73,07 miliar RMB. Salah satu merek terkenal bahkan mengungkapkan bahwa nilai inventarisnya naik mencapai angka fantastis 25 miliar RMB. Data dari Biro Nasional Statistik menunjukkan bahwa dalam 10 bulan pertama 2012, industri garment dan aksesoris Tiongkok hanya mendapat profit total sebesar 70,81 miliar RMB. Tampaknya ini membenarkan komentar yang disampaikan para manajer pabrik perusahaan-perusahaan garment yang mengatakan bahwa mereka bekerja keras sepanjang tahun, tetapi hasil usaha mereka hanya menumpuk di gudang. Hasil kuartal ketiga dari 9 perusahaan besar terdaftar yang memproduksi pakaian pria, Canudilo, Sains Aglo, Joyuan, Stepwolf, Canal Scientific, Technological Co. Ltd, Giuseppe Senior, Busen, dan Trans menunjukkan bahwa masing-masing dari 9 perusahaan tersebut memiliki inventaris bernilai lebih dari 100 juta RMB. Nilai gabungan inventaris perusahaan-perusahaan itu mencapai 3,862 miliar RMB. Sementara itu, perusahaan-perusahaan bermerek terkenal seperti Li Ning, Meter Bonway, dan Helen Home
menghadapi permasalahan yang lebih besar lagi. Nilai inventaris salah satu perusahaan, Highland Home, sudah merupakan 56,82% dari total aset perusahaan itu, dan nilai inventaris perusahaan lainnya, Matters Bonway, adalah 49,55% dari total aset. Jumlah masif inventaris semacam itu menciptakan beban tak tertanggungkan pada arus kas. Setiap saat inventaris tersebut bisa menimbulkan risiko memutus rantai pembiayaan. Berlawanan dengan itu, terdapat sebuah praktik baru dimulai pada akhir 2012. Perusahaan-perusahaan manufaktur garmen dalam negeri menciptakan penjualan cepat dengan memberi diskon besar dan menggunakan sarana-sarana lain untuk menghabiskan barang dengan harga miring. Banyak merek yang bahkan memasuki siklus aneh dan mengajukan listing di pasar, kemudian mendiskon barang begitu saja, melepas barang meski sambil menangis. Semua ini dilakukan untuk mengurangi problem ekstrim stok inventaris yang berlebihan. Ketika C2B diperkenalkan, ia disambut hangat oleh pasar, kembali menjadikan industri garmen sebagai contoh. Ketika C2B diperkenalkan, ia disambut hangat oleh pasar, kembali menjadi industri garmen sebagai contoh. Kuantitas barang dalam inventaris di semua saluran pasar retail sangat besar. Mengambil sebagian dari kualitas itu dan menggesernya ke saluran dagang L yang lebih efektif dalam meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di pasar. Hal ini dilakukan sebagian dengan menggeser modal ke arah produk-produk yang dibuat sesuai pesanan untuk item-item baru. Perusahaan-perusahaan mula-mula membuat item simpel pakaian, kemudian memajangnya di internet. Begitu pesanan masuk, perusahaan kemudian mengorganisasi produk grosir. Pada saat yang sama, manajemen rantai suplai C2B bisa memendekkan dan mempercepat seluruh rantai suplai produksi penjualan. Bauman bisa dijadikan sebagai contoh, memanfaatkan penjualan pada 11.11 Shopping Festival Day 2012. Perusahaan ini mampu melakukan seluruh siklus produksinya hanya dalam 7 hari. Setelah perhitungan sangat tepat dan akurat atas kuantitas pesanan yang masuk, perusahaan memobilisasi proses produksi mulai dari katun hingga kain sampai pewarnaan, di samping pemasaran dan penjualan. Selama proses ini, pabrik-pabriknya menurunkan rasio penggunaan modal dan biaya inventaris, pemasaran, serta penjualan. Pada item-item baru, mereka mencapai tingkat inventaris nol resiko. Lebih jauh, penjualan retail juga memenuhi permintaan dengan target para konsumen spesifik yang secara bersamaan memungkinkan produksi sesuai pesanan khusus. Manufaktur penjualan yang dibuat sebelumnya juga menyediakan jalan bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses desain. Industri tidak hanya menyediakan beberapa produk kepada publik dan mengatakan, tetapkan pilihan Anda. Dari perspektif ekonomi, konsumen lebih bersedia berpartisipasi dalam aktivitas jenis ini, sambil memandu perusahaan-perusahaan aktual untuk menghasilkan produk yang benar-benar bisa dijual. Melihat angka-angka penjualan, hal yang paling diinginkan konsumen saat ini adalah produk-produk yang dibuat secara pesanan khusus, dan Pagebeer bisa dijadikan sebagai contoh. Perusahaan ini mula-mula menyebarkan kuesioner tanya jawab di internet dan mengumpulkan data tentang kesukaan dan pendapat konsumen mengenai keterampilan, pengemasan, dan sebagainya. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan ikon Ali Sirakun yang begitu dikenal oleh para pengguna Trip.com dalam produk pesanan edisi terbatas. Setelah itu, ia melakukan produksi pesanan khusus. Ide orisinalnya adalah melakukan produksi kelompok kecil, tetapi respon pasar jauh lebih melebihi perkiraan, sehingga perusahaan lain tidak punya pilihan selain melakukan produksi volume. Perusahaan lain, Jomo, juga mendasarkan keputusan pada sebuah subkategori pengguna internet dalam mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi permintaan khusus. Perlu dikemukakan bahwa manufacturing produk yang dibuat menurut pesanan tidak mengesampingkan atau menggantikan produksi standar. Dalam benak banyak orang, C2B hanyalah produksi yang dibuat sesuai pesanan khusus dan ditujukan kepada kelompok-kelompok sasaran. Bahkan hal itu mencakup bagian penting gelombang besar C2B, bagian yang memiliki profit relatif tinggi, tetapi tidak mencerminkan keseluruhan. C2B tidak mengesampingkan pesanan yang dianggap umum. Bahkan banyak barang yang bisa diproduksi dalam cara standar dan diedar di pasar. Meski begitu, walaupun distandarkan, manifestasi C2B produk-produk semacam itu berbeda dari yang sebelumnya.
dibuat dalam era perdagangan industrial. Perbedaan terbesarnya adalah metode di mana permintaan individualisasi dipenuhi mulai dari perspektif konsumen. Dalam industri garmen, ketika pakaian musim dingin masuk ke pasar, perusahaan sudah mulai mengeluarkan pakaian musim semi. Ini tidak didasari dari apa yang diinginkan konsumen, tetapi murni lahir dari prediksi pasar dan didorong oleh perilaku semacam itu. Inilah yang menimbulkan kekurangan utama perekonomian gaya industrial besar. Sebuah kekurangan yang tidak bisa lagi dihindari di bawah model efisiensi rendah di mana produksi dan pemasaran saling berinteraksi. Inventaris tinggi bagi beberapa produk dan tingkat penjualan barang yang tinggi bagi pihak lain bisa hadir secara berdampingan. Pemasaran yang berlebihan, merajalela, bahkan pemasaran agresif dan membahayakan. Secara fundamental, sulit untuk menghindari kontradiksi antara pemasaran dan produksi. Jika Anda melepas produk-produk khusus yang dibuat berdasarkan pesanan, bagaimana produk-produk standar berproduksi pada model C2B mulanya? Anda harus melihat seberapa banyak kekuatan partisipatoris dan otoritas panduan yang dimiliki konsumen sehubungan dengan berbagai mata rantai dalam proses seperti mendefinisikan dan merancang produk. Andaikan sebuah perusahaan menjalin kontrak dengan 50 juta pengguna, dari semua itu ia mengungkapkan permintaan yang dipandang sama di antara 5 juta pengguna. Dari sudut pandang pengguna, produk-produk itu sudah diindividualisasi, tetapi dari sudut pandang pemanufaktur, produksi itu masih sangat terstandarisasi. Pada saat yang sama, perusahaan itu bisa mengorganisasi kelompok-kelompok produk yang sepenuhnya berbeda bagi 500.000 pengguna yang lain. Dan dari jumlah ini, 50.000 diantaranya bisa benar-benar diindividualisasi dan dibuat menurut pesanan. Sehubungan dengan penampilan luar, perusahaan sudah menjual produk yang sama kepada 5 juta orang, tetapi model C2B adalah pilihan yang sangat bagus untuk menjangkau pasar. Dalam era industrial tradisional, sebuah perusahaan bisa melakukan hal-hal seperti survei pasar, penyebaran kuesioner, pengambilan sampel secara acak, dan sebagainya. Semua itu sekarang merupakan praktik-praktik rutin dengan efisiensi rendah, atau mungkin orang memproduksi begitu saja produk-produk dalam cara terstandarisasi dan berusaha mempromosikan produk-produk itu sambil menutupi mata dan berdoa agar produk-produk itu menjadi yang terlaris. Bertolak belakang dengan pendekatan ini, model C2B memungkinkan sebuah perusahaan mewujudkan sirkulasi produk-produk dengan tingkat retensi inventaris 0. Sementara itu, model B2C di era industrial mengharuskan Anda memasuki saluran dan masing-masing tingkat penjualan harus mencapai kuantitas penjualan yang sama, 5 juta yang sama. Begitu satu tingkat gagal menjual semuanya, inventaris menumpuk. Sebaliknya, ketika Anda mencatat penjualan terlaris dan semua produk habis, Anda pun mengalami kekurangan produk. Ketika perusahaan menjual 5 juta item menggunakan model C2B atau model standar lama, hasilnya mungkin terlihat sama, tetapi konsep yang mendorong dan model-model yang menggerakkan di balik hasil-hasil itu sepenuhnya berbeda. Dengan demikian, C2B adalah sebuah perubahan fundamental dalam logika di balik perdagangan. Ide intinya adalah konsumen mendorong seluruh proses aktivitas komersial dibandingkan dengan model B2C yang merupakan turunan dari era perekonomian industrial tradisional dan yang berskala besar, distandarisasi ke dalam berbagai lini produksi dan berorientasi biaya. Model C2B didorong oleh para konsumen. Model ini memandang permintaan konsumen sebagai titik awalnya dan ia bergerak dalam cara bergelombang satu demi satu di sepanjang mata rantai pada rantai supply, tetapi mengalihkan ke belakang dalam gerak terbalik menuju produsen. Inovasi O2O. O2O, daring ke luring atau luring ke daring, adalah sebuah inovasi berbeda dalam manajemen permintaan yang didasarkan pada permintaan terdiversifikasi konsumen. Ini adalah sebuah model bisnis platform yang menghubungkan penggunaan daring dan bisnis luring. Pertukaran informasi antara daring dan luring menggabungkan berbagai sumber daya daring dengan perekonomian real luring. Ini memungkinkan perekonomian real
menjadi sebuah perluasan dunia digital dengan menggunakannya sebagai sebuah saluran. Praktik ini membantu perdagangan luring untuk menemukan dan menarik para konsumen daring. Para konsumen sementara itu bisa menyisir produk-produk dan layanan daring, melakukan pembayaran, kemudian pergi ke sebuah toko untuk menyelesaikan pembelian. Model ini mula-mula diterapkan dalam strategi B2C di Walmart. Setelahnya, model ini menjadi familiar bagi semua orang sebagai pembelian berbasis web. Saat ini jaringan dagang O2O dan jaringan komunikasi sosial saling terhubung. Di samping kelompok-kelompok pembelian berbasis internet, bentuk-bentuk komersial lain muncul seperti mobile preferred treatment, rekomendasi individual, dan sebagainya. Berdasarkan layanan nilai tambah posisi, terlalu banyak perusahaan yang bergerak dalam dagang O2O untuk disebutkan. Di samping perusahaan-perusahaan ternama seperti Foursquare, Dianping.com, dan Lastho.com, juga ada Facebook, Twitter, Alibaba, Tencent, dan Baidu, buaya-buaya ganas. Volume transaksi pun meningkat dengan laju cepat. Di platform Alibaba, perusahaan-perusahaan yang menggunakan model O2O untuk mengelola rantai suplai mereka, termasuk Lin Muye dan Event.com. Setelah melihat suatu pola secara daring, pengguna bisa bergerak secara luring untuk melakukan pemesanannya. Lebih dari itu, dagang merembes memasuki setiap titik masuk yang memungkinkan dan memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat. Lini bisnis tradisional sedang menghadapi tantangan luar biasa besar. Industri furnitur bisa dijadikan contoh ketika model-model dagang L, B2B, dan B2C berhasil menembus kategori-kategori bisnis tradisional seperti garment dan produk-produk makanan. Industri furnitur bisa dipandang sebagai salah satu minoritas industri tradisional yang belum berjubah berbisnis internet. Ini bisa dikaitkan dengan dua tingkat sebab yang berbeda. Pertama, furnitur mensyaratkan input biaya lebih tinggi dibanding industri-industri tradisional seperti produk makanan dan pakaian. Furnitur lebih berat, biaya logistiknya pun lebih besar. Di samping itu, furnitur yang dijual melalui dagang L tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pemahaman perseptual langsung. Bagi konsumen, membeli furnitur di internet pasti merupakan permainan untung-untungan. Kedua, produk-produk furnitur menekankan pengalaman dan kualitas furnitur. Toko-toko aktual bisa memberikan pengalaman itu secara langsung. Sampai kadar yang sangat kuat, mereka bisa menstimulasi hasrat seorang pembeli untuk menginginkan barang. Untuk melancarkan proses seorang konsumen dalam mendapatkan informasi secara daring, menyampaikan pesanan, melakukan transaksi, dan berbagi pengalaman dengan yang lain, dan pada saat yang sama memungkinkan konsumen untuk luring dan mengunjungi toko real untuk merasakan produk atau layanan secara fisik. Alibaba mengerahkan upaya besar untuk mendukung dan mendorong model bisnis dagang O2O. Ini tidak hanya menyingkirkan ketidakpercayaan yang bisa jadi dirasakan konsumen dalam membeli barang secara digital, tetapi juga mengurangi biaya fisik dan psikologis di pihak konsumen yang bisa terjadi dengan pergi ke suatu toko dan membeli sesuatu. Toko-toko luring menghadapi persoalan harus bersifat lokal untuk konsumen lokal. Untuk memberi konsumen cara lebih baik menemukan lokasi toko-toko nyata dan mendorong perkembangan model bisnis O2O, Alibaba melakukan investasi besar-besaran untuk membeli perangkat lunak Gaode.com. Setelah Alibaba berinvestasi dalam Gaode, kerjasama strategis keduanya berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai titik masuk perbisnisan, yang berarti penggunaan pemosisian internet, bergerak, dan layanan bagi peningkatan kehidupan sehari-hari. Mereka meluncurkan kerjasama mendalam berbasis luas di sejumlah tingkatan, termasuk desain digital, mesin-mesin peta, iklan dan promosi, serta komersialisasi. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih besar dan opsi yang lebih banyak kepada pelanggan. Layanan peta adalah jalan masuk penting bagi rantai suplai O2O. Di Tiongkok, di antara tiga raksasa internet Alibaba, Tencent, dan Baidu, hanya Alibaba yang tidak mempunyai sumber daya peta bermutu tinggi.
Jika Alibaba berniat menemukan titik terobosan dengan model O2O, hal penting bagi perusahaan itu saat ini adalah mencurahkan lebih banyak waktu dan upaya bagi layanan pemetaan ini. Peta Gaude menguasai 21,6% pasar telepon seluler Tiongkok untuk akun peta. Dan penggunaan O2O bisa mempromosikan dan menyediakan cakupan yang diperlukan bagi bisnis peta. Mendominasi jalan masuk internet bergerak ini pasti akan sangat penting dalam menentukan pola perkembangan O2O di masa depan. Alibaba bahkan sudah mulai menggerakkan sumber dayanya di bidang internet sejak 7 tahun silam. Ia tidak saja merupakan perusahaan pertama yang terlibat dengan O2O, tetapi memiliki rantai penyebaran paling lama dari perusahaan manapun. Secara spesifik, Alibaba menjalin kerjasama dengan platform media sosial paling top saat ini, yaitu Sina Weibo. Ia mendapatkan basis pengguna sangat besar melalui cita-cita domestikasi dagang L. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Alibaba juga bergabung dengan penyuplai terkemuka dalam negeri pada navigasi peta yakni Gaude. Aset-aset unggul Gaude memungkinkannya bergerak dengan lebih mudah memasuki era internet. Gaude juga sangat signifikan sehubungan dengan perluasan bisnis primer Alibaba. 3. Serangkai Ali plus Sina plus Autonati tidak hanya menciptakan aliansi kuat dalam dagang L. Di masa depan ia akan memberikan keunggulan kompetitif jauh lebih kuat ketika kompetisi dalam industri ini kian sengit. Berkenaan dengan portal, ada UC dan Weibo milik Sina. Berkenaan dengan peralatan analitis digital, ada Youmeng. Berkenaan dengan platform penghubung daring dan luring, ada Juhuasuan dan Meituan. Untuk metode pembayaran ada di Zifuabo, Alipay setelah membeli Gaude, perangkat navigasi dan kuantitas besar data peta Gaude memungkinkan platform lokal Alibaba menerima dukungan inti. Dengan platform lokal, mata rantai terakhir dalam rantai industrial O2O Alibaba akan mendekati sempurna pada kompetisi industri ini di masa depan. Jika bisnis daring dan luring menyatu, hal ini akan menciptakan daya eksplosif yang masif. Model pengembangan jenis inilah menggunakan sebuah bentuk O2O yang disempurnakan yang menarik lebih banyak perusahaan real ke platform Alibaba dan juga memacu pertumbuhan pasar industri tradisional. Misalnya dalam industri furnitur, lebih dari 100 perusahaan baru terdaftar di situs Tmall Alibaba hanya dalam 1 bulan, yaitu bulan Agustus 2012. Hampir 1/5 dari seluruh barang gini terkait dengan rumah. Kendati demikian, diperlukan waktu bagi pengaruh yang tercipta dari bisnis daring untuk memasuki bisnis luring. Mungkin diperlukan jangka waktu tertentu sebelum model pengembangan O2O mendapatkan hasil yang patut dihargai. Sampai di sini saja dulu. Ini halaman 207. Besok kita akan membahas tentang inovasi Alibaba sehubungan dengan perdagangan internasional. Sekian, terima kasih. Bye-bye.